Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Hoyrotulaini dengan NIM K2121021. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama ada reseptor growth factor. Growth factor penting dalam pertumbuhan, proliferase, dan diferensiasi sel. Terhadap overekspresi reseptor growth factor pada sel-sel kanker, contoh reseptor EGF terekspresi lebih dari 100 kali pada kanker epitelial. Penghambatan aktivitas reseptor EGF dapat menekan pertumbuhan kanker. Sebaliknya, pada penyakit gangguan pertumbuhan mungkin terjadi defisiensi growth factor atau gangguan aktivitas reseptor growth factor. Berikut adalah contoh obat yang bereaksi pada reseptor growth factor. Ada epithelial growth factor, obatnya erlotinib dan gefitinib. Sifatnya antagonis, efeknya menghambat pertumbuhan sel epitelial. Yang kedua ada vascular endothelial growth factor, obatnya semaxanib dan bevacizumab. Sifatnya antagonis dan antibodi monoklonal terhadap FEGF. Efeknya menghambat anigonesis. Terus ada insulin-like growth factor, obatnya mesesarmin, sifatnya agonis, efeknya membantu pertumbuhan. Terakhir ada keratinocyte growth factor, obatnya palifermin, sifatnya agonis, efeknya mencegah mukoositis oral pada kemoterapi. Lalu ini ada gambar reseptor growth factor. Yang pertama ligand growth factor. Ligand domani diam teraktivasi dan terangkat pada bagian growth factor dan terjadi oktofosforilisasi dan aktivitas RAS. Kemudian perubahan terjadi pada GDP dan TTP. Lalu teraktivasi dan akan mengaktifkan RAS dan mengaktifkan MEK. RAS aktif akan mengalami faktor transkrip yang disebut sebagai sifat protein kinase. Lalu ada materi 2 yaitu reseptor sitokin. Sitokin adalah protein dengan berat molekul rendah yang memperantarai berbagai fungsi terkait sistem imunitas, sehingga sebagian besar sel-sel pada tubuh dapat merespon sitokin. Sitokin juga disebut sebagai alat komunikasi. Adapun contoh dari sitokin ini diantaranya adalah interleukin, tumor necrosis factor, dan interferon. Sitokin yang diproduksi oleh sel T helper dapat mensekresi lebih banyak jenis sitokin lainnya. Jika TH0 berikatan dengan interleukin min-12, maka akan berdiferensiasi menjadi sel T helper 1. Sedangkan jika TH0 diberikan sinyal oleh interleukin min-4, interleukin min-13 akan berdiferensiasi menjadi sel T helper 2. Sitokin yang disekresikan oleh TH1 berasosiasi dengan fungsi sitosik sel kanker seperti TNF-A, IFN-Y, IL-2, IL-12. Sel TH2 mengekspresi sitokin IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, dan IL-13 yang tinggi. TH1 dan TH2 mensekresikan profil sitokin yang berperan antagonis antara satu dengan lainnya. TH1 atau TH2 akan mensekresi sitokin yang dapat menguatkan diferensiasi dan aktivasi dari populasi sel T helper pada fenotipnya sendiri dan dapat menghambat diferensiasi dan aktivasi dari sel T helper lainnya. Dari struktur kimianya, beberapa sitosin berbentuk protein rantai tunggal. Sitosin bersifat pleiotropik, yang artinya satu sitosin dapat memperantarai berbagai fungsi yang berbeda pada sel-sel yang berbeda pula. Aksi dari sitokin ini diperantarai oleh ikatan dengan reseptor, termasuk reseptor tirosin kinase. Berikut contoh dari signaling interferon gamma yang berikatan dengan reseptor interferon gamma pada permukaan sel, yang kemudian dapat mengaktifkan STAT91 dan menghasilkan elemen respon dengan jak tirosin kinase. Berikut untuk gambar penyakit psoriasis. Contoh lain dari peran sitokin adalah tumor necrosis factor alfa dan interleukin 1 yang terlibat dalam artritis. Oke, kita langsung mulai aja ya. Artritis reumatoid ini biasanya memberikan dampak pada sendi secara simetris, yaitu pada kedua sisi tubuh yang sama. Dapat dimulai dari hanya 2 pasangan sendi dan paling banyak menyerang pergelangan tangan, siku, bahu, lutut, dan pergelangan kaki. Dapat dilihat dari perbedaan dari sendi normal dan sendi yang mengalami artritis reumatoid yang ditandai dengan adanya erosi pada tulang dan pembengkakan. Adapun skema berikut yang menunjukkan sitokin sebagai mediator asma yang diawali dengan alergen masuk ke saluran napas dan ketika dikenali oleh reseptor sel T helper 2 akan mensekresi IL-4, IL-5, dan IL-13. IL-4
dan IL-13 akan merangsang sel B untuk mensekresikan IgE. IgE yang mengikat alergen tersebut akan menempel pada imunoglobulin E dependen mekanisme di sel emas sehingga akan mengalami degranulasi dan mengeluarkan berbagai mediator seperti histamin sehingga terjadi bronkokonstriksi. Adanya eosinofil di sini juga merupakan sekresi dari mediator akibat degranulasi tadi. Penggunaan dari sitokin dan antagonis reseptornya secara klinis diantaranya yang pertama anti-interleukin 4 atau omalizumab memiliki mekanisme untuk memproduksi IgE sehingga dapat mencegah reaksi alergi. Yang kedua ada anti-interleukin 5 atau abelizumab yang dapat mencegah migrasi eosinofil sehingga dapat mencegah inflamasi alergi pada penyakit asma. Yang ketiga ada interferon alfa yang berguna dalam pengobatan hepatitis C dan infeksi virus lainnya. Kemudian ada interleukin 2 yang berfungsi sebagai adjuvan untuk terapi bladder cancer. Kemudian ada antitumor nekrosis faktor seperti infliximab, etanercept, dan adalimumab yang digunakan dalam pengobatan artritis reumatoid. Kemudian ada interleukin 1 reseptor antagonis yang juga digunakan dalam pengobatan artritis reumatoid. Kemudian ada interleukin 10 yang digunakan dalam pengobatan psoriasis. Adapun skema berikutnya menunjukkan sitokin sebagai mediator asma yang diawali dengan alergen masuk ke saluran napas dan ketika dikenali oleh reseptor sel T helper 2 akan mensekresi IL-4, IL-5 dan IL-13. IL-4 dan IL-13 akan merangsang sel B untuk mensekresikan IgE. IgE yang mengikat alergen tersebut akan menempel pada imunoglobulin E dependen mekanisme di sel emas sehingga akan mengalami degranulasi dan mengeluarkan beberapa mediator seperti histamin sehingga terjadi bronkokonstriksi. Adanya eosinofil di sini juga merupakan sekresi dari mediator akibat degranulasi tadi. Yang dari materi yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.